Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusril Aditya Pratama dari kelas ekstensi 8A Teknik Mesin Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan magnetic particle testing pada uji logam tidak merusak. Video ini akan saya ajukan sebagai tugas mata kuliah uji logam tidak merusak dari dosen Bapak Insinyur Dodi Praitno. Next. Yang pertama terkait dengan apa itu magnetic particle testing. Jadi magnetic particle testing atau biasa disingkat MPT adalah metode pengujian tidak merusak yang digunakan untuk mendeteksi cacat pada permukaan atau dekat atau area dekat permukaan pada material yang bersifat ferromagnetik. Metode ini bekerja dengan cara menghasilkan medan magnet pada objek yang akan diuji dan memanfaatkan partikel halus magnetik yang digunakan untuk mengidentifikasi area cacat pada benda uji. Nah, secara klasifikasi logam itu bisa dibagi berdasarkan sifat magnetiknya. Yang pertama ada logam yang bersifat ferromagnetik atau logam yang memiliki keterikatan sangat tinggi terhadap medan magnet dan dapat mudah dimagnetisasi secara sifat. Nah, contohnya adalah besi, nikel, maupun kobalt. Kemudian yang kedua ada logam yang bersifat paramagnetik, di mana dia memiliki daya tarik yang sangat lemah terhadap gaya magnet dan tidak dapat dimagnetisasi. Contohnya adalah baja tahan karat atau austenitic stainless steel. Kemudian yang ketiga ada logam diamagnetik. Nah, logam ini bersifat menolak medan magnet dan juga sifatnya tidak dapat dimagnetisasi. Contohnya adalah emas, tembaga. Next. Nah, terkait dengan magnetisasi bahan, jadi magnetisasi itu adalah proses di mana bahan yang akan kita uji itu diubah menjadi magnet, baik magnet permanen maupun magnet sementara, dengan cara diberikan medan magnet. Nah, garis gaya pada medan magnet yang dihasilkan itu dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri yang dihasilkan dari magnet permanen dan juga sebelah kanan dari elektromagnetik. Nah, bersinggungan dengan elektromagnetik, jadi elektromagnet itu merupakan jenis magnet di mana medan magnet itu dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kawat. Dan biasanya medan magnetnya itu dipengaruhi oleh jumlah lilitan kawat eh, pada arus listriknya tersebut. Jadi semakin banyak lilitan kawatnya, maka arus listriknya akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Next. Nah, terkait dengan prinsip kerja dari magnetic particle testing, jadi MPT ini menggunakan induksi magnetik, di mana secara fisika itu dapat diartikan atau dapat dijelaskan dalam hukum Faraday, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa perubahan medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik di sekitarnya. Jadi saat suatu material ferromagnetik itu dilakukan magnetisasi, maka flux magnet akan mengalir melalui material. Nah, ketika di situ terdapat cacat seperti retakan, kemudian porosity dan lain-lain, maka flux magnet akan mengalami gangguan. Nah, seperti pada gambar di mana flux magnet ketika dia melewati area yang terdapat cacat itu mengalami pembelokan. Next. Nah, ini lebih detailnya. Jadi, beberapa tahapan terkait dengan pengujian magnetic particle testing itu secara teoritis, di mana kita tahu bahwa jalur garis gaya magnet itu akan terganggu ketika terdapat gangguan pada permukaannya, seperti adanya retakan atau cacat. Nah, garis gaya magnet ini juga dikenal sebagai flux magnet yang bergerak dari arah utara ke arah selatan. Kemudian,
Gangguan pada jalur flux tadi akan menciptakan kebocoran flux magnetik yang mengakibatkan alur dari flux magnetik itu akan seolah-olah tidak lurus seperti aliran pada awalnya. Nah, partikel magnetik itu akan terkumpul di sekitar area kebocoran flux, menyoroti area yang terdapat cacat. Nah, kemudian ketika pada material itu terdapat cacat atau diskontinuitas, maka kebocoran flux magnetik itu akan terjadi dan serbuk akan terkumpul di area yang terdapat cacat tersebut. Hal itu disebabkan karena kutub utara dan kutub selatan itu terbentuk secara tambahan di sekitar area yang terdapat cacat tersebut. Next. Nah, terkait dengan metode, ini ada beberapa metode pada magnetic particle testing. Itu yang pertama adalah metode basah, di mana metode ini memakai serbuk magnetik yang berukuran 10-50 mikron, yaitu dengan cara memberikan cairan seperti minyak atau air lalu disemprotkan ke atas permukaan yang akan dimagnetisasi. Nah, metode ini sangat cocok untuk mendeteksi cacat permukaan yang luas. Kemudian yang kedua ada metode kering, di mana serbuk magnetik yang digunakan itu tidak mengandung kadar air, jadi langsung ditaburkan ke atas permukaan objek dan adanya tumpukan serbuk magnetik menunjukkan adanya retak atau diskontinuitas pada benda uji. Nah, terkait dengan partikel magnetik itu bisa berwarna-warna tergantung dengan jenis pasaran. Ada yang berwarna abu, hitam, sampai merah. Nah, metode kering ini juga banyak digunakan bila lingkungan objeknya itu tidak lembab. Next. Nah, yang ketiga ada metode fluoresen atau fluoresen method itu memakai serbuk magnetik yang mengandung bahan fluoresen. Jadi, cacat atau retak pada permukaan dapat dilihat di bawah cahaya ultraviolet. Jadi, pada metode ini membutuhkan bantuan lampu atau senter ultraviolet. Kemudian yang keempat ada metode kontras, di mana di sini dia menggunakan serbuk magnetik yang berbeda untuk meningkatkan kontras antara cacat dan permukaan material. Nah, penumpukan partikel tersebut menandakan adanya retak pada daerah diskontinuitas pada permukaan objek. Next. Ini terkait dengan prosedur dari pengecekan magnetic particle. Jadi yang pertama itu secara alat dan bahan, ada yoke magnet. Ini berfungsi sebagai alat untuk memagnetisasi bahan. Kemudian yoke magnet juga ada yang bersifat yoke magnet permanen maupun elektromagnet. Nah, kemudian ada juga blok kalibrasi yang nantinya digunakan untuk menguji kekuatan dari bahan yang dimagnetisasi apabila dia bisa mengangkat blok tersebut yang beratnya 4,5, maka pengujian dapat dilanjutkan. Kemudian yang kedua ada serbuk magnetik yang bersifat fluoresen ataupun non-fluoresen. Jadi partikel magnetik ini terbuat dari bahan ferromagnetik yang ketika dia bersifat fluoresen maka akan bercahaya di bawah cahaya ultraviolet. Kemudian yang ketiga ada lampu ultraviolet, ini digunakan untuk serbuk magnetik yang bersifat fluoresen. Kemudian yang keempat ada demagnetizer, ini untuk menghilangkan medan magnet pada suatu material yang telah termagnetisasi pada akhir pengujian. Kemudian yang kelima itu ada luxmeter. Luxmeter ini digunakan untuk mengecek tingkat pencahayaan di suatu tempat pengujian untuk mendeteksi apakah area pencahayaan tersebut sudah sesuai atau belum. Biasanya standarnya itu di atas 1000 luxmeter. Next. Nah, ini terkait dengan prosedur kerja pengujiannya itu yang pertama ada degrease, yaitu proses pembersihan benda uji dari kotoran. Kemudian ada magnetize, itu memagnetisasi bahan, jadi benda uji diberikan magnet atau elektromagnet, dan setelah itu ditaburkan serbuk magnetik di atas permukaan objek. Kemudian yang ketiga ada proses infeksi untuk melakukan pengamatan terhadap permukaan objek untuk memastikan adanya crack ataupun cacat.
Yang keempat ada demagnetize, itu demagnetisasi bahan adalah proses untuk menghilangkan medan magnet yang ada pada suatu material tersebut setelah pengujian. Kemudian yang kelima ada final inspeksi, merupakan tahapan akhir untuk membuat keputusan berdasarkan hasil pengujian. Next. Ini terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kelebihan dari magnetic particle testing ini adalah mampu mendeteksi cacat atau retak permukaan yang berukuran sangat kecil. Kemudian yang kedua juga dia dapat melakukan pengujian pada objek dengan sifat tidak mengalami kerusakan. Kemudian waktu yang diperlukan juga relatif lebih cepat dan cacat dapat terlihat dengan jelas sehingga memudahkan untuk proses analisis. Kemudian secara kekurangan, metode magnetic particle test ini hanya mampu diterapkan pada material yang bersifat ferromagnetik. Jadi selain ferromagnetik itu tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, kotoran atau minyak pada permukaan dapat mempengaruhi hasil pengujian, jadi harus dipastikan bahwa permukaannya itu bersih dan bebas dari kotoran. Kemudian yang ketiga, kekuatan dari medan magnet yang digunakan itu harus sesuai atau tepat. Yang terakhir, metode magnetik ini hanya mampu mendeteksi cacat di permukaan atau dekat permukaan saja. Artinya tidak dapat mendeteksi cacat pada internal dari material uji. Next. Ya, cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan magnetic particle testing pada pengujian logam tidak rusak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.